sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu, mudah-mudahan harapan kita, kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Allah memudahkan langkah kita semua. Siapa yang memimpin doa? Oh siap, udah senyum-senyum. Siap. Silakan. Siap. Coba dari lihat di samping kiri kanan kalian, mungkin ada teman kalian yang hari ini tidak sekolah. Melipat, mana melipat? Sakit. Terus ada lagi? Yang lainnya? Tidak ada. Jadi hanya Nurhalifah. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita Nurhalifah bisa disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya sehingga nanti kita bersama-sama lagi dengannya ketika amin ya rabbal alamin. Memulainya, pernah tidak mengalami hal tersebut? Pernah tidak? Pernah, pasti semua mengalami. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Nah di sini bisa kalian lihat masukan dan proses yang maksimal dan efektif akan sangat mempengaruhi hasil dan tujuan yang hendak dicapai. Karena sekali lagi hidup ini proses, semua harus melalui proses, tidak bisa instan. Ya, sudah bisa bim-salabim. Nah lanjut, ini yang akan kita pelajari hari ini sebagai tujuan pembelajarannya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan prinsip berpikir komputasional, lalu menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyusun langkah-langkah sederhana secara strategis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah masalah-masalah seperti tadi kita akan pecahkan dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari. Nah, coba lihat di sini. Apakah kalian pernah menyadari? Nah, kalian pasti di rumah sering menggunakan media sosial berbentuk aplikasi. Bisa itu media sosial seperti apa? Apa media sosial contohnya? Hah? WhatsApp, Facebook, apalagi Instagram, TikTok. Nah, betul itu adalah contoh-contoh. Pernahkah kalian menyadari seperti contoh YouTube bisa menyarankan video yang kalian sukai?
algoritmanya. Jadi kalau kita terus-menerus mengklik konten tersebut, maka akan muncul video-video yang terkait. Nah, maka video yang terkait di bawah. Jadi itulah cara komputer bekerja. Nah, kita bukan membuat seperti robot atau apa, tapi kita belajar bagaimana secara sederhana, secara dasar kita memahami cara berpikir tersebut untuk memecahkan masalah seperti tadi di awal. Kita lihat, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer. Jadi kita belajar bagaimana cara komputer bekerja. Lanjut, contoh. Apa pentingnya? Yang pertama membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua membantu apa? Menghemat waktu. Yang ketiga membantu beradaptasi dengan teknologi. Yang keempat membantu membuat keputusan yang lebih, dan yang terakhir mengerjakan berpikir kreatif. Jadi melatih supaya kita menjaga berpikir secara kreatif. Nah, ini yang akan kita pelajari poin pentingnya. 4 prinsip utama berpikir komputasional. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Seperti tadi kebingungan di awal itu. Ya, kita lihat. Kita pecahkan masalah tersebut dengan 4 prinsip utama. Yang pertama apa? Baca semua coba. Baca. Dekomposisi. Apa artinya? Jadi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau masalahnya besar, kita jangan langsung menyelesaikannya, karena kita perlu proses tadi ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Sore itu Ani sedang belajar di kamar. Lihat, ini ada studi kasusnya. Tiba-tiba dia merasakan perutnya lapar. Jadi Ani pergi belajar, lapar. Dia ingat mamanya tidak ada. Lalu dia kebingungan. Lalu dia pun berinisiatif untuk membuat nasi goreng. Nasi goreng, dia sedikit bingung bagaimana cara membuatnya. Kira-kira kalau dia terus bingung tanpa melakukan proses, jadi tidak nasi goreng. Dino, nasi goreng. Apakah langsung ada di meja? Tidak. Ini masalah besar tidak? Masalah bukan? Masalah. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuat atau makan nasi goreng dengan instan. Harus ada prosesnya tadi. Membuat nasi goreng. Kita pecah nasi goreng ini sebagai topik utama menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan proses kerjanya. Yang pertama tentunya apa yang kita menyiapkan alat. Alatnya dulu kita siapkan. Oh, berarti kita perlu alat. Apa di sini? Wajan, spatula, terus pisau, talenan, kompor. Alatnya sudah ada. Kita juga perlu bahan. Bahannya apa? Nasi, terus telur, minyak, sosis, dan bawang dan lainnya. Terus ada bumbu. Kalau bumbu, apa aja coba? Bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, cabai, kecap, ataupun sesuai selera. Nah, kalau alat, bahan, bumbunya sudah ada, pasti PR terakhir kita adalah bagaimana langkah-langkah membuat. Ketika bahan alatnya sudah ada, bahannya ada, bumbunya ada, pasti akan lebih mudah. Maka otomatis kita akan tahu langkahnya. Contohnya yang pertama di sini, potong semua
ditambah dikurang kali dibagi atau bagaimana? Dua. Ini maju pola bertingkat dari angka yang lebih kecil ke lebih besar. Berarti di tambah angka yang ada dari 5 ke berapa? Ditambah dikurang meningkat atau berkurang? Meningkat atau meningkat pasti ditambah berapa? 3. Angka yang ada lagi yang mana? Yang ini 17 ke naik bertingkat atau menurun? Bertingkat, logis. Coba ditambah berapa? Ditambah 4. Nah, jadi 5 tambah 3 8. 8 tambah 4 ini tambah 6. Berapa? 12. Nah, lingkaran. Berarti ini hanya pola loncat 1. Maka di sini pasti nanti apa? Pola berikutnya berwarna kuning. Sekarang kita lihat pola yang kedua. Ini segi 5, ini segi 3. Coba kira-kira di sini apa? Segi 5 atau segi 3? Ini pasar untuk menyiapkan makan malam. Tapi daftar belanjanya panjang sekali. Ibu hanya ingin memasak sayur sop dan ayam kecap. Bantu ibu untuk menyederhanakan daftar belanja agar hanya membawa yang benar-benar dibutuhkan untuk acara. Berikut daftar belanja. Kita lihat di sini daftar belanja ini banyak sekali ya. Ada apa di sini? Di bawah ini. Nah, ini. Oh, ini bola. Dan seterusnya banyak sekali. Ingat kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Coba, di dia. Supaya kita bisa menyeleksi kata kuncinya apa? Hah? Siapa sok? Kata kuncinya apa? Supaya kita bisa menyeleksi ini supaya tidak dibeli semua. Hah? Bagus antara apa? Sayur, sop, dan juga ayam kecap. Ingat. Jadi kalian harus tahu kata kuncinya ini. Sayur, sop, dan ayam kecap. Karena untuk makan malam. Sementara di sini ada benda-benda yang tidak berkaitan, yang tidak mungkin. Informasi tidak penting. Yang di Google Map itu yang penting itu adalah bagaimana kita mengikuti arah agar tidak jadi cari yang penting. Ya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada tugas kita menemukan jalan yang aman. Bagaimana Pak Budi akan berangkat menggunakan mobil untuk sampai ke tempat kerja. Dia harus memilih rute yang tepat agar mobilnya maju, belok kanan dan belok kiri. Kita tidak perlu tahu, guys. Kita tidak perlu menanyakan ulamanya ini yang mungkin di sekolah. Penting tidak? Tidak. Ulamanya di YouTube misalkan ada perbaikan jalan. Siapa sih yang melakukan perbaikan jalan? Siapa sih namanya? Penting tidak? Buat apa kita tahu yang pikir algoritma? Contohnya ini. Urutkan nama kamu buat es kopi susu. Tuliskan urutan berdasarkan simbol angka. Coba menurut kalian pikirkan dulu di sini. Urutan yang benar. Ini diacak. Ini urutannya acak. Ya. Menurut kalian dari nomornya kalian sebutkan susunan yang tepat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ini kelompok 2 dengan di kanan. Ini kelompok 3 kemudian simpan. Lalu kelompok 4. Silakan bagi tugas. Bagi tugas. Di situ ada 4 sampai besok bagi tugas dua.
Perhatikan cara membuat mainan dengan prinsip komposisi. Yang pertama peluru. Ya. Ya, bagus, tepuk tangan, tepuk tangan.
mudah-mudahan jadi perbaikan ke depan.